Om Swastiastu. Kembali lagi bersama kami Taksu Koleng. Ya, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang anggaplah ada di adat Bali, adat Hindu khususnya di Bali, yaitu tentang pretima. Cuma yang menjadi heboh itu adalah kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih, mengenai Bisa dikatakan musibah lah untuk kita karena terjadi hilangnya pretima. Nah, sebelum kita membahas tentang bagaimana tentang hilangnya pretima itu, ada baiknya kita mungkin teman-teman mungkin nggak semuanya tahu apa itu pretima kan, penjelasan tentang pretima. Nanti mungkin Beli Jero yang memaparkan. Nah, tentang seluk-beluk pretima lah, apa yang bisa kita Beli Jero sharing ke teman-teman. Nah, bagaimana untuk penjelasan tentang pretima? Jadi sebenarnya pretima itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan simbol dia, atau bahasa Balinya niasi. Jadi dalam konsep kita agama Hindu ada yang namanya sastra, mantra, yantra, dan tantra. Jadi pretima itu termasuk di dalam konsep yantra. Yantra adalah simbol. Yantra simbol. Jadi pretima itu bukan dewa dan bukan Tuhan, tetapi itu adalah simbol. Jadi dalam artian seperti ini, kita sebagai manusia tidak mungkin istilahnya kita bisa melihat yang namanya dewa dan mungkin Tuhan dalam konteks yang sangat suci. Tapi bagaimana cara kita menghubungkan diri adalah dengan membuat yang namanya pretima atau simbol. Jadi lewat simbol itu ada proses yang namanya upekara. Kalau bahasa Indonesianya mungkin menginisiasi atau menghidupkan, memasukkan energi atau manifestasi daripada ide Sang Hyang Widi Wasu supaya masuk ke media itu dan bisa kita gunakan sebagai titik konsentrasi kita untuk menuju yang namanya Tuhan itu tersendiri seperti itu. Nah, mengenai pretima, kenapa kita memerlukan pretima itu sendiri? Padahal anggaplah di pura itu kan udah ada pelinggih daripada manifestasi Tuhan. Kenapa kita tetap memerlukan pretima itu? Seperti ini, pretima itu yang pertama adalah duluan ada ketimbang yang adanya pelinggih beliau. Jadi dulu pemujaan agama Hindu kita menggunakan yang namanya pretima itu stupa. Mungkin yang paling tua di Bali itu terdapat di daerah Trunyan, disebut dengan Datonta atau rajanya kita. Di sana ada pretima, dan kemudian setelah masuk yang namanya paham Cina, di mana di sana terdapat di dalam kisah Jaya Pangus dengan beristrikan kancing juga di Cina. Mulailah pretima itu berubah dari yang namanya menggunakan kayu, cendana, kemudian di zaman era Majapahit itu menggunakan yang namanya logam mulia, itu kuningan, ada bahkan ada menggunakan emas. Setelah masuk yang namanya peradaban Cina, berubah yang menggunakan uang kepeng atau pesbolong bahasa Bali-nya. Jadi kenapa kita menggunakan yang namanya pretima sedangkan sudah ada pelinggih? Yang pertama adalah pretima itu bisa dibawa kita, bisa disucikan, itu dalam konsep melasti. Itu sebagai media. Kalau kita di Bali pretima itu biasanya lanang wadon, mungkin ada yang menggunakan tapakan itu digunakan, bahkan pretima dalam bentuk yang namanya topeng seperti itu. Juga kres juga bisa dikatakan sebagai unsur pretima, kemudian permata bisa dikatakan dalam konsep itu. Jadi pretima itu adalah sesuatu bisa dikatakan adalah benda benda mati yang memiliki kekuatan supranatural, bisa dikatakan lah sebagai memiliki kekuatan yang mampu sebagai perantara kita mengumumkan diri kepada Tuhan. Berarti pretima itu tidak harus bentuknya itu bisa beda-beda ya masing-masing. Bisa beda-beda sesuai dengan pura itu di mana. Mungkin ada di Pura Nusa Penida, dalam bentuk pretima ada yang namanya pretima Purusi Perdana di sana. Kemudian ada pretima dalam bentuk topeng seperti itu. Atau perayi bisa dikatakan lah wajah seperti itu. Tergantung di mana. Tergantung tempatnya di mana ya. Tergantung asal usulnya di mana, siapa yang dipuja di sana. Jadi, dibuatkan lah. Bisa disimpulkan pretima itu adalah simbol jati diri sebuah tempat atau pura ya. Pura bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, sebelum gini nih Jo, apakah pretima itu karena untuk meminimalisir yang bakal kita bahas ini, apakah pretima itu harus memang ada di pura atau bisa disimpan di tempat-tempat yang lebih aman? Jadi seperti ini, bahwa zaman dulu pretima kan pasti di pura beliau. Zaman dulu kita berkatakan. Kemudian ada istilahnya pergeseran zaman, tapi tidak menghilangkan yang namanya pakam itu sendiri. Ada yang namanya gedung simpen. Gedung simpen itu bisa di pura atau bisa kita buatkan entah itu di rumah daripada pengelisir pura, jero mangkunya mungkin kita buatkan sebagai istilahnya apa namanya yang kita yakini
yang dikeramatkan lah. Dikeramatkan. Bisa di sana. Seperti modelnya melasti. Dulu melasti kan kita masih ngogong. Tapi karena zaman menggunakan sepeda motor untuk jarak atau mobil. Jadi boleh seperti itu, asalkan istilahnya tetap dibuatkan yang namanya gedung simpen. Jadi peti dipindahkan dari pura mungkin kita bawa ke rumah, ya jangan ditaruh di sembarang tempat, di kamar mungkin itu kan nggak etis. Dibuatkanlah tempat yang khusus yang diupacarai. Nah, mengenai ngogong tuh mungkin nanti kalau kita punya waktu nih di kubu tambahan kan budayanya itu tidak pernah mengikuti zaman ya. Kalau bisa dibilang tetap jalan kaki. Iya, tetap jalan kaki dan bahkan ya nanti kita bahas punya waktu. Nah, habis corona ini mereda lah. Nah, kembali ke topik awal nih tentang hilangnya pertime. Nah, tadi Jero kan jelaskan bahwa pertime itu memungkinkan untuk disimpan, artinya tidak di pura ya, tapi dari pengempon puranya itu misalnya Jero Mangku lah atau prejurunya yang memungkinkan untuk bisa disimpan pertime itu di gedong sucinya gitu. Nah, untuk kehilangan ini tuh kan nih banyak nih oknum dari bukan malah sekarang aja nih yang ngetren, dari dulu lah banyak sekali kejadian-kejadian yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yaitu pertime itu dicuri. Pertime itu dicuri. Nah, bagaimana nih bahwa sebenarnya kan itu tempat suci yang kita sakralkan dan kita percaya bahwa kita pribadi kalau kita melakukan kesalahan di areal tempat suci itu kita merasa takut kan, karena sisip yang bisa dibilang ya, artinya kena musibah lah nantinya. Nah, kalau malah dicuri itu gimana nih Jero? Kan artinya kayak nggak ada perlindungan nih dari beliau lah gitu. Gimana bisa? Jadi gini Bli, bahwa sekali lagi saya di sini garis bawahi bahwa yang dicuri itu adalah simbolnya, bukan dewanya. Jadi pertime itu adalah suatu yang disebut dengan nihase atau simbol. Bagaimana konsep kita di saat yang namanya piodalan, kita menurunkan ide bertaruh dan kita yakini mampu masuk ke media pertime itu. Dan kemudian apapun yang ada di dunia ini tidak bisa lepas yang namanya dengan kala atau waktu. Kita flashback ke dalam konsep yang namanya Weda, di mana Brahma Purana, Dewa Brahma pun kepalanya dipotong oleh 4 kan. Dan dulu adanya 5 dipotong 1 menjadi 4. Jadi kenapa Dewa Brahma bisa dipotong? Nah, kemudian Rahwana juga melakukan tapu juga semedi kepada Dewa Siwa, kemudian ilmu itu digunakan untuk kalah negatif. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang namanya waktu. Dan kemudian kenapa tidak ada perlindungan? Bukan tidak ada perlindungan, tetap kita istilahnya introspeksi diri. Apa yang salah? Jadi terkadang seperti ini, mungkin kita lalai dengan yang namanya ngasih bakti dengan ide sang Widi, otomatis akan ada yang namanya cobaan, itu yang pertama. Kemudian ada yang namanya waktu. Waktu itu kalau dalam artian gitu, ada proses yang namanya mungkin pertime itu sudah saatnya diganti, atau pelinggih itu sudah saat diganti. Kan ada suatu bencana yang terjadi untuk menghidupkan kembali atau untuk membuat sesuatu yang baru lagi. Jadi itu ada masanya, Selain seperti ini, gampangnya bahwa Tuhan itu butuh penghancuran untuk memunculkan sesuatu yang baru, merevolusi sesuatu itu tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan dewa pun satu kalpa itu dia akan menghilang, akan berganti, karena yang abadi di dunia ini itu hanyalah Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa dewa dengan itu sudah sangat berbeda. Jadi dewa itu masih terikat yang namanya konsep yang namanya triguna. Ada raja, satan dan Armas atau Satwika. Bagaimana juga dewa masih tahu yang namanya rasa bahagia, rasa murka ya, makanya ada guru piduka. Kalau Tuhan itu tidak. Jadi inilah konsepnya. Dan kemudian sekali lagi kesalahannya kita satu, mungkin kita lalai dengan ngaturang bakti yang pertama. Dan kemudian karma pasti itu akan terjadi, tetap bakal berjalan. Siapapun yang melakukan istilahnya pencurian atau mengambil yang namanya pertime di tempat sakral, karma pasti akan terjadi. Karena itu ada namanya sancita karma pala, prarabdha karma pala, krimana. Apapun yang kita lakukan itu karma bisa kita ambil sekarang. Contoh kita lakukan sekarang, nantinya kena karma. Bisa. Kita lakukan sekarang. Kita sekarang oke, baik-baik aja. Kita mengira nggak apa-apa nyuri di pura, ada karma. Tapi ada yang namanya kehidupan kita selanjutnya, atau bahkan
anak kita yang nantinya kena, istri kita. Kenapa? Karena karma pala itu satu bisa bersifat individu, karma pala juga bisa bersifat kelompok. Contoh, ada suatu desa menebang pohon gerubuk satu desa, sedangkan yang nebang cuma satu orang. Nah, inilah Tuhan mengantarkan kita hidup dalam suatu kelompok yang nantinya akan menerima karma itu. Karma kelompok jadinya. Karma kelompok. Jadi kesimpulannya dulu karma itu tetap berjalan. Karma tetap berjalan. Jadi mungkin untuk keyakinan teman-teman juga kan, misalnya kenapa kok nggak ada hukumnya nih dari Tuhan gitu misalnya kan. Berarti seperti cerita-cerita Awatara lah modelnya, karena nggak mungkin Tuhan langsung menghukum siapa yang berkuasa waktu itu kan. Pasti dia menjelma menjadi contoh jadi manusia lah, menjadi Sri Rama, jadi Kresna gitu, baru bisa menghukum yang apapun jahat. yang kita tanam itu yang nantinya kita petik. Iya, cuma tetap berproses dengan waktu juga kan. Ada waktunya untuk beliau menghukum. Ya. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, bro. Seperti yang tadi Jero jelaskan kan, pertimu itu kadang perlu juga yang namanya revolusi, artinya perubahan yang perlu dilakukan kan. Nah, sedangkan pertimu itu sendiri kan menjadi simbol atau jati diri dari sebuah tempat atau pura. Yang perlu dirubah ini apakah secara auranya atau secara niskalenya yang perlu dirubah, atau memang materinya ini? Jadi seperti ini. Banyak istilahnya pertimu yang itu menggunakan bahan-bahan istilahnya bisa dikatakan tidak kekal lah. Kalau kita menggunakan emas kan mungkin kita hanya nyepuh. Tapi ada yang menggunakan kayu, dan kayu lama-lama kan juga itu akan rapuh. Ya, lapuk dia. Nah, itulah perlu dibuatkan istilahnya kayu yang baru, dan kemudian kekuatan ini kita masukkan ke dalam media kayu yang sudah dipercarai, itu bahkan kita istilahnya ngewedakin atau mengganti warna itu tersendiri. Mungkin warna istilahnya tapakan sudah nggak cerah seperti itu bisa diganti. Dan kemudian istilah kalau masalah auranya ini sekalinya itu kan setiap istilahnya feodalan itu pasti ada yang namanya ngedunang lagi, nyiraman, ada proses menginisiasi terus menerus. Ya, berarti apapun itu bentuknya itu hanya sebuah materi ya. Harus jadi diisi, yang membuat itu menjadi hidup adalah beliau kan. Beliau, benar. Berarti kapanpun dilakukan. Seperti kita juga kan, kita makanya kita kenapa kita sembahyang, karena untuk kita terus mengisi. Iya. Mengisi tubuh kita, karena kenapa di saat kita berjalan mungkin kita tidak sengaja menginjak hewan. Bernapas pun kita sebenarnya itu dosa. Kenapa? Karena ada istilahnya binatang-binatang tidak bisa kita lihat dengan mata, kita hirup, kita bunuh. Inilah tujuan kita sembahyang, satu untuk membersihkan. Makanya konsep Krisandi ada namanya pape hampap. Bagaimana? Karena tubuh kita penuh dosa, perkataan kita dosa, ini loh kita butuh pengampunan. Iya. Selalu kita berbuat. Ya, karena konsep kita istilahnya lahir ke dunia adalah untuk menebus dosa, bukan menambah dosa. Itulah tujuan kita sebenarnya untuk dilahirkan. Nah, berarti seperti yang Jero jelaskan tadi, itu hanya sebuah materi. Soalnya kan kalau pratimunya berupa kayu kan masih gampang lah, misalnya di artnya duplikatnya masih bisa dibuat. Tapi kalau misalnya berbentuk keris seperti itu kan, jadi itulah tidak ada duanya itu sebenarnya. Jadi seperti ini, mungkin ada yang keris hilang, kita bisa buatkan lagi. Bisa buatkan lagi. Kita nunas dalam konsep ada upakaranya untuk memasukkan lagi. Seperti yang terbaru adalah kehilangan yang namanya pertimu di Bukit Sangkur ya, di Tabanan. Bagaimana itu tapel petara bayunya hilang, temukan dibuang lah di semak-semak. Jadi jangan khawatir, yang hilang itu hanyalah simbolnya. Beliau tetap ada di puri itu kok. Tidak ada satupun manusia yang mampu mencuri dewa. Tidak ada satupun kehebatan manusia yang mampu mencuri bertahir beliau. Jadi prosesnya, ayolah kita introspeksi diri. Mungkin ini karena banyaknya, mohon maaf untuk pelaku pariwisata, banyaknya tempat-tempat suci yang dijadikan pariwisata. Di sini kami istilahnya tidak melarang karena bukan hak kami, tapi secara pribadi itu memang untuk kelangsungan hidup. Banyak juga masyarakat Bali yang menggantungkan nasibnya di pariwisata. Jadi istilahnya kita bagaimana kita mendapatkan yang namanya makan, kehidupan dari puri itu kita gunakan pada, tapi jangan lupa kita menjaga. Ada proses yang namanya pembersihan pura secara niskala, yaitu kita mencaru, ngeresigan, kita buatkan kontinju. Mungkin kita ada tiket masuk ke pura, kita sisihkan dan nantinya kita sebagai kontinu mungkin
di dalam Kaletatu itu ada lontar Kaletatu, mungkin para suling itu sudah sangat lebih wikan dari kami, sangat pintar seperti itu. Jadi ada yang namanya batas waktunya. Mungkin kalau kita mengaturkan yang namanya pembersihan dengan pance sate itu batas waktunya berapa dan kita continue lagi. Jadi supaya kelangsungan satu kita mendapatkan makan dari pariwisata, dari pura kita gunakan pariwisata, dan kemudian pura itu tidak tercemar gitu. Karena kan banyak istilahnya bule-bule seperti itu, dia masuk ke pura karena kita di dalam lontar apa namanya Aji Swamandala, orang datang bulan tahun kan tidak boleh yang namanya masuk pura, tapi mungkin apa kita memeriksa. Memang ada peringatan orang yang namanya apa namanya datang bulan tidak boleh masuk pura. Kemudian dia ke Bali dan dia cuma ada waktu sebentar, dia pengen masuk, ya pasti dia akan masuk. Ya namanya manusia juga. Ya, inilah perlu kita istilahnya pikirkan bersama apa yang harus kita lakukan. Dan kemudian ada pesannya juga beliau. Selain juga tempat pariwisata untuk mungkin bapak-bapak lah yang bergerak di bidang hukum, mungkin beli istilahnya arkeolog, membuatkan seperti undang-undang untuk istilahnya pertimu beli. Karena kan banyak yang lihat di tempat-tempat yang namanya seni itu menjual yang namanya relief pertimu menggunakan yang nyapis bolong, dan nantinya di saat pertimu yang asli di pura itu dicuri, itu dibawa keluar pada daerah Bali, dites di dalam konsep bandara, yang dites adalah tidak bisa beli. Cuma dilihat, ini pertimu, dan dia mungkin membawa surat beli di tempat istilahnya tempat seni lah, galeri. Mungkin dia beli di galeri, kemudian pertimu yang dibeli itu dibuang, dan dia hasil curian ini dibawa dengan bukti dia membeli. Kan bisa jadi karena istilahnya di bandar tidak dites kadar tahun berapa dibuat, cuma dilihat secara tahu lah kita. Coba dilihat secara visual aja. Jadi perlu istilahnya kita pikirkan. Saya rasa kalau itu dibuatkan istilahnya supaya tidak ada duplikat, karena banyak juga orang-orang apa namanya kaya bisa dikatakan atau kolektor di luar negeri itu menaruh relief pertimu itu di atas meja kan, tidak etis. Sedangkan kita di Bali kita memuja. Tapi di sana dipakai pajangan. Mau ngambil aja ya bentuknya yang sama, yang membedakan hanyalah isinya. Tetapi kan tidak semua orang mampu melihat isinya. Semua orang hanya mampu melihat gambar visualnya aja. Supaya istilahnya kita sebagai agama Hindu sendiri melecehkan hal itu. Itu sih pesan. Berarti memungkinkan nggak misalnya pertimu yang orisinil itu masih ada koneknya nih Jo. Misalnya kita diambil, dicuri atau ditaruh di suatu tempat. Ada nggak masih koneknya antara beliau dengan pertimu yang dicuri ini? Pasti beli. Hidup, makanya istilahnya keberbahan lah di sana, atau membuat apalah suatu malapetaka. Jika itu bukan hak kita mencuri, pasti akan ada gangguan. Berarti itu yang menjadi karma yang si pencuri inilah oknum. Banyak juga yang mencuri itu malah orang-orang kita sendiri kan. Banyak yang lihat itu bagaimana dulu ada pencuri pertimu yang melakukan juga orang-orang kita sendiri. Ini istilahnya di luar nalar tiang sendiri dulu. Dia mengalahkan segala cara. Sebenarnya tergiur dengan materi lah. Cuma mulailah sadar dari kita sendiri lah. Artinya kalau misalnya kita biasanya kan ada tuh orang yang mengagumi pertimu, orisinil, kita kagum misalnya kan. Kita pengen punya gitu. Cuma kalau memang bukan milik kita ya jangan. Kita sadar sendiri lah. Biarpun ada kesempatan untuk kita memiliki ya. Mungkin kita bisa foto aja, kita istilahnya itu bisa sebagai media apa namanya titik konsentrasi kita. Menjadikan atau duplikatnya kita buat Gitu aja teman-teman. Ya gitu aja yang bisa kita bahas nih mengenai pertimu. Jadi tetap artinya Tuhan itu atau beliau itu tidak menghukum secara langsung bagaimana oknum-oknum itu beraksi mencuri pertimu. Istilahnya teman-teman semeton yang ada di Tabanan khususnya beliau jangan istilahnya khawatir, Tuhan masih ada di sana. Ingat itu hanya visualisasinya yang dicuri. Juga siapapun yang mencuri itu pasti akan menerima karma, baik cepat atau lambat, dan juga semoga cepat ditemukan lah pertimunya beliau. Ya mungkin itu aja beli. Mungkin itu yang Beli Jero paparkan tadi mengenai pertimu, baik itu hilangnya pertimu, bagaimana kita merawat, menjaga. Nah masukan sih tadi dibilang sama Beli Jeronya,
apapun yang kita kerjakan itu merupakan taksu Bali. Khususnya sih teman-teman yang atau saudara-saudara kita yang bekerja di pariwisata ya. Yuk saling menjaga lah. Yuk saling menjaga gitu. Karena itu merupakan taksunya Bali. Kita hidup dari sana, apapun yang kita kerjakan berawal dari sana juga ya. Karena itu Jangan sampai menjual taksu kita sendiri. iya, jati diri kita gitu. Taksu kita di Bali. Nah, mungkin itu aja. Kalau misalnya bermanfaat bagi teman-teman atau saudara-saudara Taksu Poleng, bisa di like, share, dan subscribe channel kami agar bisa terus berkarya ya di tengah musibah yang terjadi saat ini. Kita tetap berdoa, tetap semangat. Ya, akhir kata kita ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.